Baik, selamat sore Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian. Semoga yang hari ini sedang menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran. Berjumpa lagi dalam webinar Prametindo yang ke-7 dengan judul Future Indonesian Coal Profession Metallurgy Role Therein. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Wafi Irawan, Wakil Sekretaris Jenderal 3 Prametindo yang akan menjadi moderator dalam memandu jalannya webinar sore hari ini. Kali ini kita akan berdiskusi dan juga mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang luar biasa, yaitu Pak Eva Kristiono, Chief Operating Officer PT Medco Energy Mining International. Sebelumnya, ini sebenarnya sangat menarik ya, karena biasanya kan metalurgi itu erat kaitannya dengan mineral logam ya. Namun kali ini kita akan banyak mengulas mengenai batu bara. Sebagaimana kita tahu, pemerintah melalui UU 4 tahun 2009 yang sudah direvisi atau diamandemen UU 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba mendukung penuh hilirisasi dan juga beneficiasi batu bara. Sebagai contoh melalui briquetting, coking coal, liquefaction, dan juga gasification. Di sini sebenarnya ada peran penting dari kita, yaitu para metallurgis, untuk memahami proses dalam turut mendukung penuh kemajuan masa depan batu bara Indonesia. Izinkan saya sebelumnya untuk membacakan tata tertib webinar. Yang pertama, peserta dimohon dapat menggunakan nama akun yang formal dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, tidak diperkenankan berbicara politik, gosip, dan obrolan berbau sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, peserta mengikuti instruksi moderator selama webinar berlangsung. Kemudian peserta menyimak sepanjang jalannya materi dan wajib mute mikrofon kecuali hendak berbicara. Kelima, setelah pemaparan materi oleh narasumber, moderator akan mempersilahkan peserta untuk bertanya melalui fitur chat dan juga raise hand. Dan terakhir, hal-hal lain yang belum diatur akan disampaikan kemudian. Saya akan share screen dulu real quick dari CV-nya Pak Kris. Sudah terlihat ya. Pak Kris merupakan lulusan teknik pertambangan ITB. Beliau telah berkecimpung banyak dalam industri pertambangan, especially batubara, selama hampir sekitar 26 tahun ya, Pak Kris. Dan sebelum bergabung dengan Medco Mining, beliau bekerja di site Senakin PT Arutmin selama 5 tahun. Kemudian bergabung dengan BHP Billiton selama 7 tahun sebagai Marketing and Logistic Transport Manager. Pada tahun 2005, beliau bergabung dengan Medco Mining. Berarti ini udah menginjakan 16 tahun ya dengan bendera Medco. Ini kita lihat juga ada foto beliau bersama keluarga dan juga hobi yang rutin dilakukan yaitu berlari nih biasanya. Kalau Pak Kris di UI di Depok ya Pak ya. Tuh. Oke, mungkin kalau dari saya cukup. Without further ado, kepada Pak Kris, saya persilakan untuk melakukan pemaparan selama 90 menit ke depan. Oke, terima kasih banyak Fikri. Pak Boman, apakah nggak dibuka dulu sama Pak Boman? Langsung Om, silakan. Oh, langsung. Siap, aku share screen. Biar puas untuk tanya jawab. Oke, bisa dilihat ini ya, Fikri, Om Boman. Siap. Oke, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman dari APMI untuk mengundang aku bercerita tentang batu bara, karena batu bara sebagai energi ini terus langsung orang mengatakan wah nggak ada hubungannya sama metalurgi. Ini yang pertanyaan yang sejak awal, dan ternyata sampai hari ini pun juga populasi profesi metalurgi di energi batu bara ini sedikit banget. Padahal ini adalah hal atau apalagi dengan sekarang ini lagi booming dengan mineral ya, tentang smelter dan semua mengarah ke sana. Padahal ada sisi yang terlupakan bahwa energinya masih mainly dari batu bara. Jadi yang ini yang aku mau sampaikan untuk mengencourage teman-teman para metalurgi ini untuk mau berkecimpung di energi, karena ini banyak yang diisi oleh teman-teman yang bukan metalurgi, sehingga
pemahaman tentang proses. Jadi bayangannya nanti di presentasi ini, di paparan ini tujuannya memberikan pemahaman bahwa metalurgi itu nggak hanya metal aja, tapi adalah menggabungkan tentang ilmu kebumiannya, kemudian miningnya, kemudian dan juga pengolahan, dan terakhir pemanfaatan. Jadi seperti itu. Jadi untuk sebagai contoh gambaran ini yang di Jerman, ini yang sekarang selalu digembar-gemborkan itu ada di jauh, teman-teman bisa lihat itu adalah energi angin di sana. Ini cuma ada klasternya isinya cuma bangkitin 337 megawatt, sedangkan ini pembangkit coal base ini bangkitin hampir 2000 megawatt. Jadi ini sebagai base load dan ini adalah bukan sebagai yang pemanis ya. Jadi wind energy ini bukan pemanis, tapi karena memang untuk sebagai peak load-nya dia lebih cepat. Dan dia nggak setiap saat juga ada, makanya base load-nya tetap batubara. Jadi potret kedepannya energi kita di Indonesia harusnya seperti ini. Oke, jadi ini tadi sudah disampaikan oleh Fikri. Jadi ini adalah ada prelude, nanti ada energy mix, tantangan, opportunity, kemudian reinventing coal beyond komoditas, dan terakhir adalah beyond mining dan diskusi. Kemudian biar ininya ke atas ya teman. Jadi ini kita kecilin aja nih gambarku. Jadi ini adalah tentang potret energi kita sekarang ini, bahwa di 2022 tahun depan ini kita gasnya akan sorted dengan asumsi dari SKK Migas ini, data 2019 bahwa tidak ada EOR. Even Medco aja sekarang nggak mau melakukan EOR, Enhanced Oil Recovery, karena biayanya mahal. Dengan keekonomian EOR itu $80 per barrel. Jadi sekarang dengan harga minyak cuma $56.63 ya nggak akan dilakukan EOR. Jadi untuk yang minyak akan stop, dan juga gasnya dengan harga yang di market itu bisa 10, itu bentuknya LNG, $10 per MMBTU. Sedangkan produksi pakai sekarang ini gas kita sudah marginal, bisa kalau pakai EOR bisa lebih dari $15-25 per MMBTU. Jadi ini adalah potret kondisi kita untuk di gas. Dan untuk itu Pertamina sudah taken kontrak untuk dengan Mozambik LNG untuk 20 tahun, start from 2022, dan PPN-nya juga sudah ada cap price-nya, jadi tanpa PPN mereka belinya untuk menutupin kondisi gas kita. Yang pertanyaannya, kenapa nggak batubara ya untuk nutupin gas ini? Ini next kita lihat di paparannya. Dan ini adalah fakta yang ketiga, bahwa kita udah sign Paris Agreement untuk pengurangan emisi CO2. Dan ini yang harus kita lakukan, tapi kelihatannya nanti di slide selanjutnya bahwa kita target untuk pengurangannya itu akan susah. Dan makanya kita harus bantu nih teman-teman dari lingkungan ini, biar kita memenuhi dengan yang paling kecil-kecil. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini. Sebelah kanan itu ada post mining reclamation, itu 5,46 juta ton CO2. Kemudian fuel switching, clean power, energy efisiensi. Jadi kalau ganti semua power pembangkit kita ke arah yang lebih efisien kayak IGCC, padahal pembangkit kita yang udah ada hanya yang IGCC nggak ada nih, mau dibangun yang di Cilacap itu, selebihnya yang super critical itu masih emisinya masih tinggi, dan yang kelihatannya sangat gede di sini renewable energy. Jadi ini harus ditopang, ini renewable energy harus ada di mana-mana, bukan hanya sebagai gimmick, biar kita bisa penuhin ini, dan energinya yang untuk base load-nya masih bisa bakar pakai batu bara. Kemudian inilah RUN kita. RUN kita di tahun 2020 realisasi target, dan tadi targetnya sekarang realisasinya teman-teman bisa lihat bahwa yang EBT-nya 11,3 dari target 15. Jadi ini jauh banget. Apalagi target di 2020 itu kemarin 25, sekarang jadi cuma 11. Kemudian di 2025 itu targetnya
kita 36 ini cuma turun jadi 23 dan padahal target 2050-nya 31%. Jadi jauh dari apa kenyataan sekarang. Jadi dari sini ketahuan teman-teman bahwa batu bara di yang hitam itu akan turun dari hampir 38 menjadi 25% di kedepannya. Dan ini yang menjadi baseload kita. Kemudian ini adalah potret NRE kita, renewable kita yang stagnan di 15%. Ini data dari BPPT sampai 2050. Jadi mereka memproyeksikan dengan tidak ada intervensi dari pemerintah, nggak ada intervensi dari internasional, dan kita seperti business as usual, nggak akan nyampe target kita. Yang 2050 tadi 31%, cuma dapat hampir separuhnya 15%. Ini teman-teman bisa lihat di angka yang di atas 2050. Ini energy mix update-nya. Kemudian, nah, bagaimana strategi mengejar Lagarde ini? Itu adalah setiap keterlambatan dari misalkan dari panas bumi, misalkan kayak Medco juga berkiprah, kita punya Medco geothermal di panas bumi, biaya atau cost untuk geothermal, untuk listrik dari geothermal memang nggak menarik buat Medco ya, atau buat bisnis yang lain, karena ada namanya biaya patokan produksi. Jadi kita kalau nambang, kita kalau bikin geothermal di Jawa Barat ini, biaya patokannya itu biaya patokan di Jawa Barat, di mana kalau kita bikin geothermal di misalkan di Sumatera Utara di sana, patokannya lebih bagus dibandingkan di Jawa Barat. Karena apa? Biaya patokan geothermal disandingkan dengan biaya patokan energi atau listrik dengan pembangkit listrik tenaga uap yang kalau di Jawa ya cuma 11-12 sen gitu kan per kWh, dibandingkan kalau di Sumatera Utara atau di Aceh geothermal di sana bisa 30 sen per kWh. Jadi artinya apa? Yang nggak menarik buat kita pebisnis untuk masuk ke panas bumi. Makanya harus digantikan dengan PLTS. Gitu. Memungkinkan kalau ada tenaga surya kan, atau yang paling real itu adalah kita bikin co-firing PLTU. Jadi co-firing PLTU itu PLTU batu bara ditampur biomasa. Jadi kayak sekam, limbah dan lain sebagainya gitu masukin. Tapi yang ngelihat angkanya ini menarik banget, setiap 1.000 ya harus cariin lagi di PLTU 1.000 untuk nambah kebutuhan energi kita. Jadi dari sini kelihatan bahwa topangan di batu bara masih sangat besar, karena kita melihat bahwa di sisi regulasi, kemudian dari sisi pemerintahnya sendiri mengencourage untuk berinvestasi di new renewable energy atau energi baru sangat sedikit banget. Nah ini yang tantangan kedepannya apa nih, kita lihat di global struktur energi demand, bahwa fossil fuel memang akan diturun di 2050. Ada yang warnanya hijau, itu adalah business as usual, kemudian rapid, itu yang cepat, kemudian yang langsung target net zero. Kemudian kita bandingin dengan di sebelah kanannya renewable energy, dan yang paling kanan lagi ini adalah pembangkitan listriknya, konsumsinya. Dari sini kelihatan bahwa apa di energi di global itu sudah mengarah ke renewable energy. Tapi apakah ini bisa terjadi? Apakah ini bisa business as usual even? Jangan menganggap bahwa itu rapid atau net zero. Kita lihat di next slide-nya. Ini contohnya yang di pembangkit listrik tenaga surya ya, bahwa teman-teman bisa lihat bahwa Indonesia ini nomor ini, kelihatan ini Indonesia dibandingkan yang Kanada yang di atas, atau yang paling murah India. Kenapa India murah? Isunya ada dua. Di sana mereka bisa taruh PLTS itu di mana-mana karena mereka punya benua kecil ya namanya India, di mana di situ juga lumayan juga panasnya, panas matahari, tapi dia nggak punya wind, nggak cocok buat wind, jadi dia cocok untuk panas. Jadi
lahannya banyak yang bentuknya gurun-gurun, nggak produktif, jadi mereka bisa tanam, bisa install PLTS. Dan yang kedua adalah sehingga lahannya murah. Dibandingkan di Indonesia, lahannya kan kita sedikit, kepulauan, yang banyaknya laut. Mau ditaruh di laut, itunya PLTS-nya. Maintenance cost-nya pasti mahal kan. Kemudian yang kedua adalah silika untuk bikin fotovoltaiknya di India sana murah banget. Kita juga banyak silika, tapi silika kita nggak cocok untuk bikin panel suryanya. Sehingga di India biayanya paling murah dibandingkan di Indonesia. Jadi dari sini ketahuan teman-teman yang warna biru itu adalah masalah lahan yang paling. Jadi ini ada cost struktur masing-masing negara. Kemudian ini salah satu picture biar teman-teman punya bayangan bahwa energi di negara yang lain bagaimana yang tentang renewable energy. Kita targetnya kan 23%. Di Eropa itu dapat 20% aja udah rata-rata itu udah bagus. Jadi contohnya Belanda ini 14% untuk renewable. Selebihnya dia pakai baseload-nya pakai gas, pakai batu bara, dia beli listrik, atau pakai nuklir, dia beli nuklir dari Perancis, kemudian dari gasnya juga dari Jerman dan seterusnya. Jadi yang paling banyak yang Swedia yang bisa nyoba, karena di Swedia banyak angin dan dua banyak geothermal, sehingga dia punya renewable energinya sekitar 49% dari energi mix. Kira-kira itu. Jadi buat kita ya kita harus gali apakah mungkin PLTS. Tadi udah kita jawab bahwa kita nggak mungkin karena lahan kita sempit. Angin, apakah di setiap pulau kita punya kemungkinan angin? Aku lihat cuma ada di NTT sama Sulteng kalau nggak salah ya. Kemudian apalagi geothermal hanya ada di dekat sabuk bumi. Kemudian dan lagi masalah tadi penyimpanan. Kemudian ini adalah supply demand domestic oil and gas. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa yang di atas ini adalah minyak, yang di bawah ini adalah gas ya. Bahwa kita domestik produksinya udah kecil aja itu. Yang kuning itu atau yang di paling kiri ini kuning, ini adalah minyak, ini import. Kemudian ini gas import semua. Jadi gimana mau membangun negeri kalau kita mau dengan ketahanan energi kita kalau kita semua import. Dan teman-teman yang bergerak di smelter juga masih pakai pembangkitnya pasti pembangkit batu bara. Untuk yang di nikel maupun nanti di copper. Jadi karena yang paling murah sampai hari ini, kemudian yang bisa dijadikan baseload. Ini kira-kira sebagai gambaran apa yang terjadi di Jawa Barat, Pak. Nah, di tempat kita tinggal hari ini. Kan ngandalin gas tuh untuk di Jawa Barat. Penggunaan gas kita tuh buat apa aja. Jadi teman-teman bisa lihat di kurva paling kiri ada warna-warna itu. Jadi untuk ekspor, dan sebagian kita ekspor, entar lagi udah nggak ada, industri, listrik, pupuk, gitu kan. Kemudian untuk lifting itu untuk ngambil gasnya atau minyaknya juga masih perlu gas itu. Kemudian untuk dijual gas rumah tangga, transportasi. Jadi ini yang keperluan gas kita. Dan yang bisa digantikan oleh renewable energy paling cuma listrik. Untuk listrik kan, jadi PLTU-nya diganti dengan misalkan PLTG, geothermal. Tapi untuk industri, contohnya industri kertas yang pakai pulverized co-injection, pakai boiler fluid bed. Kemudian untuk pupuk, untuk transportasi, apakah bisa renewable energy? Nggak bisa. Transportasi mungkin solusinya sekarang lagi trendy kan, pakai mobil baterai listrik, mobil listrik. Tapi untuk pupuk, untuk industri nggak bisa renewable energy. Jadi yang bisa dilakukan sebenarnya kalau orang mengatakan tinggalkan fossil fuel, mereka lupa bahwa industri itu nggak hanya listrik gitu. Mohon maaf, energi itu nggak hanya dari listrik, tapi
nggak hanya untuk bagian dari listrik, karena energi dipakai untuk tempat-tempat yang lain, untuk yang industri, untuk bahan kimia, pupuk, dan seterusnya. Ini adalah potret kita di sini. Jadi kebayang kalau berlandaskan dengan Jawa Barat mau renewable energy semua atau energi terbarukan, 14 semua. Listrik, mohon maaf, listriknya aja yang tertangani, tapi pupuk, industri nggak tertangani. Kira-kira itu untuk bayangannya di Jawa Barat, di rumah kita sekarang kita lagi. Nah ini biaya untuk kita bandingkan dengan apabila kita biaya gas lah ya, gas kalau impor itu sekitar $10, kemudian apabila kita jual di sini kita jualnya paling 9, 8, 9 ya, jadi artinya $1 per MMBtu-nya disubsidi oleh negara. Jadi dari sini udah ketahuan bahwa akan ada devisa kita yang pergi lagi. Dan LNG-nya kan import, karena energinya import dan harganya cukup mahal karena ada di apa istilahnya dicairkan lagi, dicairkan, ditransport, kemudian diregas lagi, jadi biayanya sampai ke buyer and user totalnya sekitar 10. Ini belum termasuk biaya untuk udah oke, pemipaan sudah ada, jadi di tempat end user ini sekitar $10. Oke, kemudian ini adalah apabila kita lihat dari nilai import Indonesia sampai tahun 2018 dari BPS bahwa di sini yang menarik ini adalah bahan baku penolong. Bahan baku penolong ini besar banget nih. Sampai sekarang juga bahan baku penolong ini di Kadin sangat besar. Jadi sekitar 120 sampai 150 miliar per tahun kayak gitu. Jadi spendnya, sehingga yang ini yang harus bahan bakunya dari mana? Biasanya itu bahan baku penolong itu adalah untuk industri plastik, untuk industri petrokimia, yaitu bentuknya apa ya, LNG, bahan baku penolong. Sedangkan kita bisa bikin sebenarnya dari batu bara. Sehingga yang nilai import ini akan kita bisa tekan sehingga neraca devisa kita lebih positif. Dan ini adalah apa yang dilakukan oleh Cina. Wah, Cina dia sangat maju banget dengan gasifikasi, dan dia hampir 100% gasifikasi yang dilakukan di permukaan nih. Karena dia tambangnya memang tambang batu bara di Cina itu kebanyakan hampir 80% bukan tambang kayak kita nih yang open ya, dia adalah underground, jadi dia tambang-tambang dalam, habis itu dia bikin gasifikasi. Dan kapasitasnya gede-gede di sini. Jadi production kapasitasnya adalah 1,8 juta ton per annum. Ada satu plant ya. Sedangkan dibandingkan satu plant dengan Indonesia aja, kita juga punya nih pabrik gas ya. Itu cuma 0,3, jadi 300.000 ton setahun rencananya. Jadi dibandingkan Cina yang satu plant aja sudah hampir berapa kali, 5 kali kita, dan mereka terus tumbuh gede banget. Ini ada pertanyaan yang menarik. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu lah Perdana Menteri Cina mengatakan akan keluar dari batu bara lah 2060 katanya. Ya, dia mungkin keluar dari batu bara untuk energi, tapi mungkin hampir semuanya nanti akan batu bara dia akan dia rubah menjadi gas untuk feedstock industri kimianya dia. Kira-kira potretnya seperti ini. Bahwa produksi batu bara Cina itu hampir 3,8 billion ton setahun. Jadi kita yang cuma 600, yang sekarang ini dinaikin dari 550 menjadi 625 juta ton setahun. Mereka hampir 3,8, ini gede banget. Nah, ini hampir 70-60%-nya separuh ini mungkin jadiin bahan untuk feedstock untuk mulai dari metanol, kemudian metil, kemudian dia bikin juga yang teman-teman DME, ini ada DME juga. Jadi dan
porsinya teman-teman bisa lihat yang untuk fuel, chemical and fuel ini makin membesar. Jadi dari 40% dari total dia distribusinya hampir 61% di 2020. Jadi ketika Jinping, Perdana Menteri Cina, keluar dari batu bara, yang maksud dia itu keluar dari batu bara itu, batu baranya bukan buat PLTU, tapi untuk chemical dan fuel di 2060. Dan kemudian ini adalah sebagai gambaran LCOE. Tadi saya lihat ada Pak Yosef yang pernah nanyakan Pak Kris tentang LCOE. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa LCOE batu bara yang di sini dibandingkan dengan solar sama wind, ya dia akan lebih murah. Dan ingat bahwa ini tanpa ada baterai. Kalau pakai baterai, ditambahin baterai, angkanya melejit-lejit. Jadi memang untuk base batu bara yang paling ekonomis, paling murah. Dan kenapa kita berhaklah membakar batu bara? Ini adalah gambar bagus bahwa Indonesia ini adalah sumbu X, ini adalah populasinya persen secara globalnya terhadap populasi. Kemudian yang di sini adalah emisinya lah. Yang paling bad boy kan Cina nih. Emisinya paling gede dibandingkan India. India ada batas garis, ini adalah batas garis yang bagus lah antara populasi sama emisinya. Jadi Indonesia ini sebenarnya bisa ke arah sana sedikit lah. Jadi naik segini, kalau mungkin ya kayak Rusia, Jepang, Singapura, Korea ini dia ada di sekitar sini. Dibandingkan penduduk kita yang 265 juta ya kita harusnya lebih di atas lagi. Jadi oleh karena itu untuk growth kita, GDP kita biar udah kayak negara menengah menengah ke atas lah. Makanya kita perlu energi yang paling murah. Jadi oleh karena itu kita harusnya berhak selaya of course energi baru terbarukan dikembangkan. Kemudian ini adalah tantangan dan opportunity-nya. Jadi ini adalah opportunity kita sebenarnya. Cadangan terbukti kita itu 69 tahun ya teman-teman. 69 tahun. Kemudian dibandingkan gas yang kita udah habis ya. Gas sudah habis 18 tahun ini kalau pakai EOR. Sekarang nggak pakai EOR, udah habis. Demikian juga minyak bumi 9 tahun lagi. Itu pun keekonomiannya marginal karena dia udah mulai ada di offshore bukan di onshore, sehingga akan mahal. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan batu bara ini ya, dengan 69 tahun dengan 38 miliar ton, ini sebenarnya opportunity buat kita. Dan ini adalah potret kedepannya dan ini juga sebenarnya yang aku mau encourage ke menjadi pijakan untuk teman-teman metalurgis, untuk profesi metalurgis ini apa hubungannya dengan batu bara. Dengan pemerintah sudah memutuskan bahwa domestik itu akan tumbuh, kemudian adanya hilirisasi, maka ekspor akan mengecil sehingga sampai 2045, 2050 semua untuk domestik. Yang ekspornya turun. Jadi ekspor ini diperlukan, bayanganku di roadmap yang sekarang lagi dibikin oleh pemerintah. Ekspor ini untuk mendapatkan pendapatan negara kan dari devisa membangun. Kemudian ke depannya kita akan memakai batu bara untuk kepentingan sendiri. Dan kita harus paham batu bara dipakai untuk apa saja nih, bahwa batu bara dipakai untuk steaming, untuk reduktan, untuk coking, dan untuk hilirisasi dengan gasifikasi. Ini tadi sudah kita bahas, ini yang sudah dilakukan oleh Cina. Jadi dia sudah hampir sekarang ini 60% dari batu baranya dipakai untuk gasifikasi ini. Proses yang ini udah proven, udah bisa dihitung keekonomiannya. Jadi ketika si
PTBA dicecer sama DME, harusnya tinggal ngomong ke teman-teman yang mengatakan itu nggak ekonomis, pergilah ke Cina sana, karena Cina produksi DME dari batu bara. Demikian juga yang ini proses-proses yang sudah proven, ada patennya, tinggal kayak beli pompa air lah, ya mungkin nggak segampang itu ya, ini pasti perlu ada. Ini bayangannya kalau beli pompa air kan beli merek apa aja, tinggal dipasang nyala airnya. Yang masalahnya adalah yang titik kecil ini nih, syngas ini. Jadi dari batu bara ke syngas, ini yang belum proven karena sangat bergantung dengan set characterization, sangat bergantung dengan kondisi kebumian kita. Mau entah itu adalah litologi, geoteknik, hidrologi, dan juga kalau ngomong batu bara adalah pembentukan batu baranya. Nggak semua batu bara cocok, kan? Jadi ini yang nggak bisa dipatenkan, belum ada mesinnya, kayak gitu, nggak bisa plug and play. Dan yang coking coal, of course, bisa untuk bikin besi, besi. Kemudian yang kalau yang reduktan coal ini yang sekarang lagi saya tekuni di Medco, bahwa kita sekarang ini hampir tahun lalu ini hampir 100% kita jual ke pabrik semen, sama ke beberapa ke smelter di copper sama nikel. Kemudian yang kalau steam coal ini sekarang nanti menarik, di slide-slide selanjutnya kita bahas bahwa steam coal ini sekarang dibebaskan faba ya, fly ash, bottom ash, dari limbah P3 menjadi limbah padat aja. Jadi artinya apa? Mereka bisa manfaatkan limbah. Sebenarnya aku nggak suka dengan kata limbah. Karena apa? Ini bukan limbah, karena dia menjadi produk yang dipakai oleh konstruksi, even pabrik semen beli fly ash, bottom ash dari power plant. Jadi nanti di slide selanjutnya juga kita bahas bahwa kenapa penjual batu bara atau mining dipenalti terhadap ash, karena sekarang ash itu di byproduct dari pembangkit listrik yang dijual ke semen, ke konstruksi untuk dipakai. Dan ada juga sekarang lagi penelitian di fly ash, bottom ash itu ada kemungkinan yang material logam jarang, tanah jarang. Yang teman-teman metalurgi nanti pasti paham lah apa yang dilakukan dengan pengambilan logam tanah jarang dari abu. Tapi ya nggak setiap abu batu bara bisa menghasilkan logam tanah jarang, tergantung dari tadi ujung-ujungnya, di hilirnya ini, di penambangannya adalah bergantung dengan kondisi pembentukan batu baranya. Jadi abu, ini pernah ada penelitian bagus dari teman-teman ITS ya tentang abu batu bara, bahwa abu batu bara dari Nusa Tenggara Timur, mohon maaf, batu bara yang dari Kalimantan Nusa Tenggara Timur nggak ada batu bara. Abu batu bara dari Kalimantan bagian utara, misalnya di tempat saya operasi, itu cocok untuk bikin konstruksi. Apabila makanya ketika dibakar di Nusa Tenggara Timur, dia dibeli mahal sama pabrik semen di sana, pabrik semen Cina, Koh. Kemudian juga pabrik semen yang merah putih. Jadi dia akan beli batu bara, dia akan nanya batu baranya, dia akan beli abu batu bara, faba, itu dia akan nanya batu baranya dari mana, karena ada unsur di abunya itu, ada unsur-unsur mineralogi yang cocok untuk pabrik semen ini. Jadi ini yang harus kita ketahui mulai dari pemanfaatannya, sehingga kita bisa lihat ke tambangnya kira-kira gitu. Dan untuk membangun negeri diperlukan energi, infrastruktur, dan listrik. Dan kalau kita terjemahkan dengan komoditas bahan galian, ya perlu batu bara. Batu bara dicampur dengan limestone sama kapur menjadi semen, jadi klinker. Batu bara dibakar dengan copper menjadi copper blister, kemudian ujung-ujungnya jadi kabel. Jadi sebenarnya kita punya semua itu di sini. Jadi ketika orang mengatakan jangan pakai batu bara, berarti nggak boleh ada gedung kan?
karena hampir 10% dari semen itu perlu untuk batu bara. Hampir 15-17% dari couple blister itu perlu batu bara juga. Tergantung dengan teknologi yang dipakai untuk proses smelternya, untuk yang di Mitsubishi atau apapun untuk di kapal. Jadi ini ya kita ada di situ, di industri itu. Dan inilah contoh untuk ngomongin fly ash, bottom ash tadi. Fly ash itu adalah di atas ininya, ditangkap di ESP, titik precipitator, kemudian yang bottom ash di sini. Kemudian ini ada flue gas di sini untuk nangkap sulfur, baru dilepas saudaranya. Jadi sekarang ini untuk bottom ash di ESP maupun di sini, mohon maaf, fly ash di ESP atau bottom ash di sini itu bisa dijual ke pabrik semen, ke bangunan juga bisa, malah sekarang jadi pupuk juga bisa itu. Kemudian yang ini sejak lama, ini adalah FCD ini menghasilkan gypsum, jadi sulfur yang ditangkap di sini dicampur dengan kapur jadi gypsum yang harganya 300 lipat dari harga batu bara. Jadi ini sebenarnya bisnis juga di sini. Dan ini sangat bergantung lagi-lagi adalah dengan kondisi abu batu bara di feedingnya. Dan bayanganku apabila gypsum mau jadi dijual 300, abu batu baranya juga dijual ke pabrik semen harganya bisa lebih mahal dengan batu bara, harusnya abu batu bara yang diproduksi oleh penambang nggak dipenalti. Jadi melihatnya seperti itu. Kan harusnya dikasih bonus kan, karena biar royalti, kalau batu bara bisa naik nggak ada penalti, dapat bonus, royaltinya naik, negara yang dapat, kira-kira gitu. Kalau di sini yang untung adalah pembangkit listrik, tapi pembangkit listrik selalu mengatakan kosku mahal, karena harga batu baranya mahal. Memang komponen batu bara di pembangkit komponen C itu sekitar 60% dari biaya produksi dia. Jadi ya emang signifikan kalau kenaikan harga batu bara. Kemudian ini adalah contoh untuk di semen, bahwa hampir 10% dari semen itu perlu batu bara di sini. Dan apalagi batu bara sulfur tinggi, karena dia perlu sulfur karena untuk bikin biar kilnnya itu nggak lengket, karena biasanya malah dia suntikan sulfuric acid. Nah, dengan dia beli batu bara sulfur tinggi, dia berfungsi sebagai reduktan dan juga bisa ngilangin tadi yang dibilang kolesterol yang di klinker itu nggak perlu, throughputnya nggak berkurang. Jadi hampir 10% batu bara. Aturannya kalau di Indonesia adalah sekarang ini target semen 63 juta, dia bisa 6 juta ton kapasitas batu bara high sulfur yang diperlukan. Sedangkan saya sendiri memang saya bukan produsen batu bara ya, saya produsen sulfur ya, sulfur saya 3,5%. Ini hanya 1,2-1,5 juta ton setahun, kapasitasnya kecil karena memang batu baranya kalori tinggi, jadi tipis-tipis. Jadi di Indonesia perlu segini, 6 juta tuh. Selama ini ya dia beli batu bara, dia tambahkan lagi sulfuric acid oleh pabrik semen di Indonesia. Kemudian ini adalah apabila dipakai di nikel smelter untuk yang mate, bahwa sama fungsinya, bahwa hampir 7-10% dari nickel matte yang dia perlukan, dia perlu batu bara sulfur tinggi. Dan ini harus dipahami oleh profesi metalurgis bahwa kebanyakan sekarang ini orang jualan. Saya pernah datang ke, moga-moga di sini ada teman-teman dari Vale ya. Saya pernah datang ke Vale dan ini sudah jadi rahasia umum, orang jualan batu bara hanya taunya CV, abu, sulfur, kira-kira gitu. Tapi mereka nggak paham apa yang terjadi di proses di kilnnya ini, proses reduktannya sebelum dia masuk ke furnace di sini. Padahal di situ banyak hal yang kita bisa unsur propertiesnya yang dari batu bara itu yang
Kita bisa cerita banyak ke teman-teman di Vale bahwa kita punya es property seperti ini. Kita bisa ngomong tentang material balance-nya dia, sehingga atau even bahwa heat balance-nya dia kalau dia diinjeksikan ke sini, sehingga nggak hanya ngomongin abu sulfur CV. Dan nilai tambahnya kemarin saya tawarkan memang cukup besar ke teman-teman nikel di Vale, Bapak. Kalau dia pakai high sulfur kita, dia bisa kurangi sulfur exit dan biaya operasinya bisa turun, dan juga of course harga jual batu baranya kan, dia nggak usah beli dua, hanya beli satu aja batu bara plus sulfur. Dan ini untuk yang sekarang saya lakukan di Newmont untuk sister company saya, Medco, yaitu Aman Mineral. Dia mau bikin Mitsubishi, jadi Mitsubishi ini mau pakai sekitar 15% GFS-nya untuk batu bara sulfur tinggi. Jadi batu bara sulfur tinggi dari Kalimantan kita bawa ke Sumbawa. Sekitar 15% dari copper anode dia ya perlu sekitar per 15%. Jadi sekitar kemarin sekitar 300.000 sampai 400.000 ton batu bara sulfur tinggi diperlukan setahun. Dan ini yang sudah dilakukan oleh PKN, semoga mereka sukses. Mereka sudah bangun semiko proses, sebenarnya ini adalah bikin arang, jadi bikin arang dari batu bara kalori rendah dengan harapan bisa dipakai di blast furnace mereka untuk di nikel, karena mereka grupnya Harita. Jadi di sini dilakukan proses hilirisasi. Kemudian kalau kita melihat ke depannya apa yang terjadi di dunia ini berdasarkan data IEA bahwa yang merah-merah ini adalah defisit, kemudian yang biru-biru ini adalah surplus, bahwa Indonesia, Asia defisitnya akan membesar di 2040. Jadi artinya apa? Kalau kita berbisnis batu bara, memang ini hal yang nggak hanya kita punya 65 tahun untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bayangan gue adalah kita juga bisa ekspor untuk memenuhi kebutuhan di kawasan Asia, Cina, India di sini. Kalau yang South Africa ini adalah surplus. Di Rusia ini juga surplus. Kalau di Amerika akan surplus di 2004. Jadi Amerika memang udah tidak memakai batu bara lagi, dia udah pakai shale gas, karena dia lahannya luas, dia pakai surya dan lain sebagainya. Angin. Kemudian ini apabila kita lihat dari seaborne-nya, jadi ini adalah biar teman-teman paham apa yang terjadi dengan harga jual batu bara, biar metallurgis kan ngomongnya engineer aja, ini adalah kita coba bahwa Indonesia ini contohnya, ini adalah cash cost ya. Cash cost ini adalah nggak termasuk depresiasi, amortisasi, jadi gampangannya nggak ada tax segala. Jadi cash cost Indonesia itu $42. Jadi Indonesia kalau harga batu bara di bawah 42 untuk kalori 6.300 gar, maka dia akan tutup. Jadi sempat tahun 2015 ya harga batu bara menyentuh di 45-43. Jadi waktu itu tersiksa banget, termasuk Medco Mining. Nah, kemudian dibandingkan Australia yang biayanya adalah 53, South Africa 50, Kolombia ini 45, tapi Kolombia ini banyak masalah dengan kereta api, banyak masalah dengan keamanan. Amerikanya di 57, kenapa Amerika mahal? Paling mahal karena dia jaraknya jauh-jauh. Jadi hampir sama dengan di Cina. Di Cina ini sebenarnya produksi batu baranya 3,8 miliar ton setahun. Tapi batu baranya di dalam daratan situ, dan mereka harus bawa ke pusat pertumbuhan mereka di pesisir ini, hampir 1.200-1.500 kilo pakai kereta api, sehingga batu bara landed Indonesia misalnya 42 dibawa ke Cina dengan freight-nya $6 ini data tahun lalu nih kayaknya, karena freight sekarang kalau ke Cina sudah sampai ke 20, mahal banget freight sekarang. Jadi tapi tetap kalau ini 20 berarti ke Australia bisa sampai ke
$30 ini dari Australia ke Cina, tapi kan lagi perang dagang kan mereka. Tapi kelihatan di sini bahwa Indonesia lebih murah, $7-9 lah dari Australia. Demikian juga kalau kita ke India, karena cost kita memang paling murah. Kenapa kita costnya paling murah? Karena tambangnya dibantu oleh sungai-sungai gede, Sungai Mahakam, Sungai Barito, yang agak tersiksa mungkin teman-teman di Sumatera Selatan, karena mereka sungai Musinya kan nggak dalam walaupun dia lebar, sehingga biaya nambang untuk kalau di 4.200 rata-rata di Kalimantan sekitar 42. Apalagi Amerika kalau dibawa ke India, South Africa masih lumayan lah bertarung sama kita, tapi ya cukup selisih $8 ya. Kemudian kalau teman-teman pasti nanya, kenapa harga batu bara sekarang sampai 100? Ya karena Australia nggak bisa jual ke Cina, Cinanya pertumbuhannya pulih kembali dan mereka udah bisa kontrol pandemi, energinya mereka gede banget, maka harga batu bara dia beli dari South Africa, even dari Amerika dia beli, dan jangan lupa di sini ada Rusia, dia beli juga dari Rusia, sehingga harga batu bara melejit sampai hari ini udah nggak 100 lagi, hari ini 93, 94. Itu seaborne-nya. Dan ini adalah potret batu bara di Indonesia, bahwa batu bara di Indonesia ini aneh banget. Ini tadi kan kita perdagangkan Australia, Eropa, ya kan? South Africa ini brandnya kan sama. 6.300, 0,8. Abu kalau nggak salah 10. Mohon maaf, 8%. Jadi artinya apa? Ini mereka cuma satu brand. Indonesia memang produksinya ekspornya gede. Sekitar 350 juta tahun lalu. Tapi dia dijual dalam 8 main brand dan 75 another brand. Kita Medco ada di nomor 12 sama nomor 22 di sini untuk redukan coal ya. Jadi begitu banyaknya brand. Sehingga apa? Ya yang kesiksa teman-teman yang harga batu bara yang ada di ujung sini nih. Yang kalorinya 3.200. Kenapa nggak dibikin blending gitu? Nah dari situ peluang untuk sebenarnya yang aku encourage untuk teman-teman metalurgi, untuk yang profesi metalurgi untuk masuk ke quality control, quality assurance, blending, karena kita paham banget proses dari penambangannya dan kita belajar juga tentang pembentukan batu bara. Yang sekarang ini kurang ke arah situ, ke arah engineering-nya kurang. Dan ini yang dilakukan oleh di Newcastle. Mereka punya coal terminal besar, sehingga batu bara macam apa dia campur di sini. Demikian juga di ini yang Sleeping Giant ini Rusia di Sakhalin sana. Dia mau bikin kayak Newcastle juga tuh. Cuma info terakhir kemarin di pas Coltrans mereka terhambat karena antara Menteri Energi sama Menteri Perdagangannya nggak sinkron. Untung kita Menteri Energi sama Perdagangannya jadi satu Kemenko, nggak kayaknya satu Kemenko tuh, Maritim Invest kan, Pak Opung Luhut. Jadi di sana Menteri Perdagangannya pengen ngekspor, Menteri Energinya mengatakan nggak ekonomis bikin pelabuhan ini. Karena mereka pakai Trans-Siberia kereta apinya, juga jarak jauh juga. Kalaupun batu bara dekat-dekat di Kepulauan Sakhalin di situ, kalorinya rendah. Jadi kalau ngomong 6.300, dia hampir sama lah dengan di Amerika, dia ribuan kilo, 1.000 kilo lah. Sehingga cost-nya nggak ekonomis untuk nanti ntar lagi di slide selanjutnya yang tadi disampaikan adalah yang mohon maaf yang grafik ini tadi harus ditambahin satu lagi dari Rusia ini sekali di sini. Berapa landed cost-nya di sini? Sehingga dia bisa masuk ke seaborne. Oke, kemudian adalah ini kira-kira kalau teman-teman metalurgi yang tidak bergerak di batu bara ingin paham apa yang maksud dengan quality control, quality assurance.
Jadi batu bara sejak mulai dari tambang itu disampling, dikontrol sampai ke mother vessel yang namanya quality assurance system. Dan di sini di blending nih, ada proses blending karena di tambang pasti terdiri dari sim-sim, kualitasnya beda-beda, dari pit-pit kualitasnya beda-beda. Kemudian ketika dikapalkan di sini, di mother vessel ini, nanti hanya satu. Kita ngomong brand apa 6500 3,5, jadi hanya satu brand. Tapi apakah cukup sih di situ? Enggak, karena kita harus paham batu bara ini dijual kemana. Jadi yang tadi slide selanjutnya. Kalau dia dijual ke pabrik semen, kita harus tahu as properties-nya. Kalau kita mau jual ke pembangkit listrik, kita harus tahu slagging falling. Nah, mungkin nanti moga-moga nggak ada yang nanya slagging falling. Jadi slagging ini adalah batu baranya nempel ke boiler. Kalau falling itu nempel ke apa ya, cup-cupnya lah, tabung-tabung yang tempat steam generation di pembangkit. Jadi beda, ada falling, ada slagging, kemudian ada apakah bisa di blending juga, chemical properties sama physical properties. Jadi kalau ingin tahu tentang chemical properties itu adalah ultimate, proximate. Kalau physical properties itu adalah AGI, AFT, dia physical. Jadi physical nggak bisa di blending. Yang muncul adalah ketika di blending, yang muncul ketika dipakai di boiler maupun di kiln, di smelter, yang muncul yang perilaku yang jeleknya. Jadi HGI misalkan HGI 43 dicampur dengan HGI 90. Yang kekerasannya 90 itu lunak banget, yang HGI-nya 43 itu keras banget. Ketika dimasukin ke pulverized coal injection, yang muncul perilaku 43, yang 90 nggak akan muncul. Akibatnya throughput-nya berkurang karena gerus saja kan sampai berapa 200 mikron baru diinjek. Jadi physical properties nggak bisa di blending. Dan ini yang teman-teman profesi metalurgi yang harusnya paham dan bisa mengadvis lah how to lead bisnis ini untuk quality assurance sama quality control. Kemudian ini adalah beyond mining-nya. Ini roadmap dari pemerintah bahwa kita akan ke hilir, dan tadi potretnya di awal ketika di energy mix update bahwa memang domestik sekitar 430 juta di 2050 batubara buat domestik lah kira-kira. Ini 230. Jadi emang mengarah ke sana untuk hilirisasi batubara. Kemudian ini salah satu yang lagi di-develop sama Medco, underground coal gasification, salah satu hilirisasi. Tadi di hilirisasi macam-macam ya teman-teman. Di sini ada gasifikasi permukaan, nanti dibikin metanol, gasifikasi permukaan, nanti dibikin DME, ada coal upgrading yang dilakukan oleh PKN, dan pencairan batubara dan seterusnya. Dan yang di-develop sama Medco sama Teknira itu yang ini, jadi kita bikin reverse combustion, jadi batubara dibakar di kedalaman 150, keluar syngas itu jadi feedstock. Yang tadi kita sampaikan di slide yang ini ya, jadi dibakar jadi batubara, syngasnya jadi feedstock, sedikit mengurang. Jadi dibakar batubara jadi digaskan jadi syngas, kemudian dari sini bisa dipakai proses-proses ini yang sudah punya paten untuk jadi synthetic natural gas, diesel, amonia, pupuk, metanol, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh Medco untuk bikin feedstock syngas. Kenapa ini kita lihat lebih prospek, karena teman-teman bayangin ini nggak perlu furnace. Furnace-nya adalah ya furnace alam ini. Jadi yang perlu adalah ini lempung, benar-benar menjadi furnace alam, sehingga nggak perlu fasilitas di atas. Fasilitas di atas cuma pemurnian atau refining, pembersihan, gasnya yang kotor-kotor dibuang,
Kemudian selebihnya ini kebetulan jadi listrik, langsung dijadiin di tapping ke gas engine jadi listrik. Beda dengan kalau bikin surface mining kan, bikin surface gasifikasi. Batu baranya ditambang dulu, bawa ke atas, kayak dilakukan di Cina, dibikin surface gasifier di atas, fasilitasnya pasti gede dan mahal, bikin furnace di atas kan. Habis itu baru dijadiin listrik. Atau kalau di Cina nggak listrik kan, dijadiin coal to chemical. Kemudian ini adalah disiplin ilmu apa saja sih dari underground ini. Bayangannya adalah batu bara diinjek di sini, keluar syngas. Kemudian ada monitoring well untuk melihat pengotoran air tanah ya. Di sini water table-nya di atas. Jadi ini ada diperlukan disiplin geologi karena dia harus tahu batu bara yang di kedalaman 100-200 meter ini. Hidrogeologi tahu tentang kondisi air tanahnya, permukaan, tentang geoteknik untuk kestabilan di lubang atau furnace alamnya ini. Kemudian proses engineer, ya harapanku nih teman-teman metalurgis ini yang untuk melihat bagaimana mengontrol syngas yang keluar dari sini. Kalau teman-teman teknik kimia mungkin dia harus belajar tentang eksplorasi, tentang pembentukan batu bara, sedangkan kita kan teman-teman metalurgis yang sepertinya di kuliah sudah ada itu tentang pembentukan batu bara, sehingga tentang mineralogi. Apalagi sekarang kalau mau berkiprah ke emas, yang kemarin ada Pak siapa ya tentang paparan tentang heap leach. Sekarang ini kan ada yang namanya geometalurgi, karena sejak di bor kita harus tahu ini ekonomis nggak. Ini di emas ini akan ditambang dengan pakai teknologi apa, heap leach atau pakai CIL, CIP, demi juga batu bara. Harapannya adalah dengan kita paham mineraloginya di sini, kebumiannya di sini, maka mempermudah ketika dia mengontrol proses pembakarannya untuk membentuk bikin syngas. Kemudian ini yang dilakukan oleh teman-teman di DME, di PTPA, bahwa dia batu bara digasifikasi, nanti keluar DME atau dibikin metanol. Jadi ini prosesnya. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya sama juga bikin syngas di sini. Cuma mereka lakukan gasifikasinya ini di permukaan. Dan ini ya secara peningkatan nilai tambah ya untuk batu bara apabila jadi metanol itu 2,4 kali peningkatan nilai tambahnya. Ya, dari harga batu bara $50 per ton. Kemudian kalau dijadiin DME untuk mengganti LPG itu hampir 2 kali lipat, 1,8 kali. Ini ada beberapa yang LPG nikel boksit. Dan yang terakhir ini adalah tentang faba tadi ya, bahwa Indonesia ini sebelumnya ada hampir untuk PLTU itu hampir 99 juta. Jadi hampir 10 juta lah faba yang diperlukan ini. Tiap tahun. Bukan diperlukan, yang diproduksi, by product. Aku nggak mau ngomong limbah ya, by product. Dan ini sama teman-teman PLN, karena ini adalah limbah dulu, P3, maka di treatment sebagai limbah. Kemudian dia bikin tailing dam, dia treatment, ditutup lagi, kemudian nggak bisa dimanfaatin apa-apa. Jadi masuk akal kalau mereka akan membebankan biaya treatment P3-nya ke penambang dengan memberikan penalti. Tapi kalau sekarang ini dia bisa jual hampir 10 juta untuk industri di hilirnya, pemanfaatan abu fabanya tadi, yang ada laporan dari Kadin kemarin ketika kita mengajukan ke Presiden bahwa faba ini hanya Indonesia yang mengatakan itu P3, negara lain nggak ada. Di Cina, di Jepang itu yang paling tinggi fabanya dipakai semua. Jadi dia 130 juta ton batu bara yang dia perlukan, 10%-nya itu adalah 13 juta ton dia ada limbah B3 faba katanya.
Tapi sama mereka dipakai semua untuk bikin jalan, untuk pabrik semen, bikin jalan. Jadi Indonesia udah telat nih. Jadi sekarang ini mungkin tailing dam faba bisa digali lagi, dijual gitu. Karena ini adalah keuntungan buat mereka. Dan kemudian ke depannya yang penambang batu bara harusnya nggak dipenalti terhadap kenaikan abu batu bara maupun sulfur, karena sulfurnya tadi kan bisa dijual sebagai gypsum. Dan ini juga ada beneficiation untuk fly ash-nya. Fly ash-nya itu di beberapa abu batu bara itu ada mineral rare earth-nya. Jadi seperti biasa, nah kalau ada proses di flotasi, kemudian di disparasi, dapat deh. Di hydrocyclone ini kan pelajaran metalurgis kan, dapat deh untuk rare earth-nya. Tapi mungkin ya nggak semua abu batu bara mempunyai kandungan rare earth. Nah ini dia, makanya metalurgis yang paham ketika pembentukan batu bara, paham ketika batu bara di blending untuk mendapatkan as tertentu, dia bisa melihat bahwa ini bisa potensi dibikin sebagai rare earth. Dan ini kalau yang di sebelah kanan ini dia nggak pakai flotasi, dia pakai disparasi, pakai magnetic dispersion aja, kemudian di hydrothermal treatment, kemudian baru didapetin rare earth-nya. Jadi ini peluang ke depan untuk abu batu bara di Indonesia dari sisi pemanfaatan. Jadi mungkin ini kita lihat di slide terakhir adalah karena hampir sejam nanti dimarahin sama sejam ya, jadi masih ada sejam lagi, jadi kita bisa diskusi bahwa apa metallurgis role di beyond commodity dan mining ini. Kalau ngeliat grafik tadi yang di depan ini, slide nomor 18-20 tadi, dari 42 slide, bahwa sebenarnya metalurgis ini kombinasi dari disiplin ilmu kebumian, mining, karena dia paham tentang mining, kan kita diajarin juga tentang mining, kemudian ada processing, pengolahan, kemudian ada pemanfaatannya. Jadi ini yang peluang-peluang banyak yang bisa dikerjakan oleh teman-teman metalurgis yang sekarang ini pada berduyun-duyun ke mineral gitu. Jadi batu baranya ditinggal. Padahal batu bara ini penting banget. Jadi tadi teman-teman bisa lihat bahwa Pak Boman tadi mengatakan menarik banget bahwa PNBP atau pendapatan negara dari batu bara lebih besar dibandingkan mineral. Jadi sedangkan profesi metalurgi banyak yang meninggalkannya, tidak masuk ke situ, nggak tertarik kali ya. Jadi saat ini adalah saat yang tepat. Ayo kita di APMI ini kita berdiskusi, banyak yang bisa dikerjakan oleh seorang metalurgis, profesi metalurgis, atau orang yang sehari-hari mengerjakan pekerjaan ini, tapi dia perlu apa istilahnya membuka wawasannya bahwa batu bara ini nggak hanya seperti teman-teman lihat di sini hanya complete combustion, ini hanya sebagai untuk pembangkit listrik. Tapi batu bara itu banyak macamnya. Dan tadi yang contohnya untuk faba tadi ada di pembangkit listrik. Tapi kalau ngomong rare earth, turunannya pembangkit listrik ke sana lagi masih ada lagi. Jadi kalau diundang lagi sama APMI untuk bicara lagi tentang hilirnya lagi, ini kan masih bercabang lagi banyak. Ada rare earth, ada untuk bikin semen, nggak semua batu bara bisa dibikin semen gitu kan. Ada untuk gypsum. Jadi gypsum yang ada di rumah kita tuh nggak tahu itu ada dari sulfur dari batu bara ditangkap, dimasukkan. Contohnya saya kira aku jualan 3%, 3% dari 1 juta kan berapa tuh? 300.000 batu bara sulfur yang aku jual karena 3,5%. Jadi sangat besar itu yang aku jual ke pabrik semen. Demikian juga kalau dia jual ke boiler, dia bisa dijual jadi gypsum. Jadi di hilirnya saya lagi di sini yang belum aku gambarkan, banyak banget yang bisa dilakukan. Belum lagi di iron making ini. Ini orang nggak selalu berpikir coking coal untuk bikin
blast furnace untuk bikin pig iron, untuk bikin besi baja. Nggak harus coking coal. Ada steaming coal di sini. Bisa dipakai untuk jadi coking coal. Itu yang dilakukan oleh negara-negara yang nggak punya coking coal kayak India sama Cina. Harga coking coal sekarang mahal banget. Hampir 200 berapa? 250, 270. Daripada dia beli coking coal mahal, steaming coal-nya dia rubah, bukan dia rubah sebenarnya. Dia pakai teknologi yang ada kayak gini, yang paten, namanya direct reduction, DRI namanya, sehingga yang even steaming coal kalori rendah pun bisa dibikin untuk iron making gitu. Indonesia punya coking coal, Indonesia punya, cuma jauh di Kalimantan Tengah. Dan Palkato Steel selama ini import coking coal. Jadi di hilirnya ini kalau kita ngomong setelah end user ini masih banyak yang bisa kita lakukan dengan ngomongin batu bara yang selama ini dikenal ini apa kotor, dikenal ibaratnya kayak anak haram ya, nggak diakui tapi masih tetap anak kira-kira gitu. Jadi kita nggak ngakuin batu bara itu karena kotor, karena nggak green, tapi listriknya masih kita pakai. Jadi ini yang aku mau tutup paparan ini dan kita diskusi setelah ini. Kira-kira itu Mas Fikri, monggo. Ada beberapa slide nanti kita bahas kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Kris atas pemaparannya, udah luar biasa sekali tadi yang udah disampaikan. Coba aku summarize ya ke beberapa poin. Yang pertama adalah metalurgi dan batu bara itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dimana kita tahu bahwa sebenarnya metalurgi itu adalah gabungan dari earth science, mining, processing, dan juga utilization disiplin. Jadi Pak Kris pun turut ikut mengencourage para metalurgis untuk berkarya di sektor pertambangan batubara. Kemudian masa depan batubara di Indonesia itu masih sangat panjang dan masih sangat menjanjikan, di mana target renewable kita sebenarnya masih cukup rendah lah ya, 23%, sedangkan di kita masih ada cadangan lah seperti itu. Kemudian cadangan batubara kita itu masih sangat lama. Di sini kita lihat ada 69 tahun, compare to misalkan minyak ya, di situ hanya beberapa tahun yang nilai cadangan terbuktinya. Kemudian terkait dengan FABA atau fly ash bottom ash, itu merupakan byproduct ya Pak ya, bukan limbah, tapi byproduct yang memiliki nilai jual, terutama untuk di material semen ataupun untuk jalan juga bisa. Jadi sebenarnya karena dia masih memiliki nilai tambah nilai jual, jadi sebenarnya tidak bisa dipinalti atau sebaiknya jangan dipinalti gitu oleh para kemudian cash cost Indonesia untuk batubara itu sangat rendah, $42 compare to negara-negara di sekitar kita. Jadi sebenarnya ini sangat bersaing karena kita tahu bahwa secara geografis di Kalimantan itu masih banyak sungai sehingga itu bisa dimanfaatkan, jadi sangat murah. Jadi kita sangat bersaing nih, terutama untuk ke India, China, dan juga Australia seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan metalurgis di coal, itu kita bisa masuk sebagai QA/QC untuk blending batubara karena kita tahu bahwa suatu produk batubara itu harus memenuhi spek-spek tertentu, dan kita yang metalurgis ini tahu nih prosesnya seperti apa sehingga kita bisa menyesuaikan spek produknya, spek batubara yang akan kita jual nanti itu sesuai dengan yang diinginkan oleh customer. Seperti ada HGI-nya harus rendah, kemudian agar menghindari slagging, fouling, swelling, dan lain-lain. Selain itu juga bisa diproses engineer untuk proses di syngas. Mungkin itu sih catatan saya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab juga diskusi. Saya lihat di sini ada pertanyaan. Sebentar.
apa ini Pak Faizul Al-Muhajir terkait Faba maksudnya apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung, secara secara langsung mungkin bisa di-unmute kalau mau. Begini Pak, terima kasih atas kesempatannya dan bagus sekali pemaparannya Pak ya dari Medco. Cuma yang saya sedikit mau tanyakan terkait Faba tadi. Faba ini kan hasil daripada furnace pembakaran itu yang keluar dari bottom ash dan menjadi fly ash. Dan kita sama-sama tahu bahwa yang namanya fly ash itu dan bottom ash itu ada yang tertangkap, ada juga yang tidak tertangkap. Nah, kalau kita mengatakan bahwa dia bukan sebagai limbah, nah yang tidak tertangkap ini nanti akan mencemari lingkungan. Nah, yang mau saya tanyakan ini dari Medco sendiri untuk teknologi penangkapan Faba yang digunakan itu, apakah memang sudah produk yang dikeluarkan itu sudah memang betul-betul sudah mendekati sempurna lah, atau bisa dikatakan 100% sudah tertangkap penuh, atau memang masih ada yang tersisa gitu Pak. Seperti tadi yang dibahas FGD, itu flue gas desulfurization itu memang teknologi bagus. Cuma tetap aja masih ada hasil keluarnya dari fly ash itu. Dan teknologi-teknologi yang lain juga masih ada. Terutama ini Pak ya, di bagian pesisir pantai yang dia tidak menggunakan teknologi FGD. Atau dia menggunakan FGD tapi dia menggunakan air laut. Itu pun harus ada kajian yang lebih terjadi perbedaan di situ Pak dari fly ash-nya. Nah, yang tadi pertanyaan saya dari Medco sendiri untuk capture si limbah ini bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faizul Al-Muhajir ya. Mungkin Pak Kris mau dijawab dulu, monggo. Pakai aja kayaknya lebih enak ya Fikri ya, lebih mudah. Iya, aku mau ngasih penghargaan ke Fikri. Itu gambar aku di pas di undangannya tuh, itu gambar 15 tahun yang lalu. Seneng banget aku. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak atau Mas, manggil Mas aja lah, Mas Muhajir. Jadi aku di Medco Mining Mas, jadi di divisi Medco Power ada, jadi dia pembangkitan, kita yang mengoperasikan PLTU Tanjung Jati B. Jadi ini aku dapat yang kalau ngomong Tanjung Jati B ini adalah yang kita lakukan. Jadi kalau ngomong tentang ada FGD atau apa tadi ya, pelepasan dari stack ya, hasil stack, jadi abu batu bara di stack ini, bahwa kita yang dikatakan tadi mengotori lingkungan atau bikin hujan asam, paling gampang itu di Tanjung Jati. Itu ada Tanjung Jati A, Tanjung Jati B, ada Tanjung Jati C. Atau kalau teman-teman lihat di paling gampang itu karena sangat kontras itu di Python. Jadi Python itu ada Python 1 sampai 7. Jadi di paling gampang itu Pythonnya yang dikelola oleh swasta. Swastanya kayak Medco, di situ adalah Python. Nah, kita juga lagi punya saham di situ di Python yang nomor berapa ya? Ada 7, kita nomor 45 kalau nggak salah yang swasta. Bahwa banyak pembangkit listrik itu even nggak masang ESP ini Mas, electric separator, precipitator. Jadi kalau dia nggak pakai ini, ya pasti semua abu batu bara yang ada di fly ash ya. Kalau yang bottom ash pasti ketangkap, karena bottom ash bentuknya cair granular, jadi kayak pasir. Yang kita concern itu yang fly ash. Kalau nggak dipasang ESP, ya semua akan lepas. Kalau flue gas ini untuk menangkap sulfur, jadi dari sini menangkap partikel halus, kemudian di sini yang menangkap sulfur. Jadi kalau nggak ada dua teknologi ini, dan ini yang bisa kita lihat di Python yang nggak swasta ya, itu bisa kelihatan dari abunya, asap dari stacknya. Kalau stacknya itu putih, itu sebenarnya keluar dari stack itu hanya boleh uap air sebenarnya. Tidak boleh ada partikel uap air dari FGD terakhir sebelum keluar ke atas. Jadi detailnya itu yang aku harus tanya yang berkompeten. Masnya tadi nanya kalau yang pakai
air laut, wah ini aku nggak tahu pakai air laut. Jadi di sini yang aku sampaikan adalah abu batu bara itu harus ditangkap. Kemudian cara penangkapannya harus proper, ada ESP, ada FGD. Kemudian abu batu baranya itu yang dimanfaatkan untuk fly ash karena dia bukan B3, yang sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk macam-macam tadi, mulai yang dari paling gampang untuk konstruksi jalan, agak susah sedikit dijadiin campuran ke kiln semen. Lebih susah lagi tadi ya terakhir slide, diambil logam tanah jarangnya dengan beneficiasi. Kalau FGD ini yang ditangkap ada sulfur, dicampurkan dengan sulfur dengan CaCO3, jadi menjadi CaSO4, jadi itu adalah gypsum, kalsium sulfida, jadi gypsum. Gypsum ini yang sekarang ini ada di tempat-tempat rumah-rumah bapak-bapak itu. Daripada dia nambang gypsum, mending sekarang ini walaupun karena gypsum ini karena udah jadi gypsum nggak pernah jadiin P3 ini sejak zaman dulu. Tapi yang curangnya ini orang yang jual sulfur tinggi dari pembangkit dari penambang ini yang dipenalti, padahal pembangkitnya untung dengan penjualan gypsumnya. Kalau yang abu baru hari ini dinyatakan sebulan yang lalu dinyatakan bukan limbah B3. Semoga menjawab, Mas. Terima kasih Pak Kris atas jawabannya. Mungkin ada tanggapan dulu? Itu wet FGD-nya air laut, Mas. Yuk. FGD, wet FGD, flue gas. Menggunakan air laut ya? Yang kita di Tanjung Jati enggak, Om. Pakai air tawar. Air tawar. Oke, menggunakan air tawar. Mungkin dari Mas Faizur tadi ada komentar dulu mungkin. Iya Pak, saya tangkap dari jawabannya berarti dari teknologi itu elektrostatik presipitator itu betul-betul sangat penting ya yang pertama untuk nangkap partikel padatnya. Adapun untuk FGD-nya itu lebih konsentrat ke sulfur. Jadi sulfurnya itu ditangkap yang akhirnya produk keluarannya itu diharapkan hanya air H2O lah dalam bentuk. Iya, uap air. Benar Mas Muhajir, uap air. Itu yang saya tangkap dari jawabannya. Cuma yang lebih saya mau konsenkan itu terkait dengan faba yang dimaksud. Saya masih kurang setuju, saya secara pribadi masih kurang setuju kalau tidak dikatakan sebagai limbah. Dan kalau kita mengatakan itu limbah, maaf ini Pak ya, berarti dari hilirnya atau dari hulunya itu adalah yang penambang batu bara inilah yang paling besar memberikan sumbangsih untuk produk limbah dari faba ini. Pertanyaannya, Mas tadi sih yang pertanyaan saya sudah terjawab Pak ya, yang dari teknologi penangkap faba itu tadi. Oke. Jadi tadi Mas Muhajir, aku kayaknya nggak punya slide. Jadi definisi aku tadi emang aku plesetkan ya. Jadi di undang-undang, di PP yang baru memang masih dikatakan limbah Mas. Jadi limbah padat tapi bukan B3. Jadi namanya limbah padat itu berarti dia ada kriteria pemanfaatannya. Jadi dia harus ngikutin aturan, ada izin-izinnya. Tapi bukan B3. Kalau B3 nggak boleh dimanfaatkan. Jadi itu yang mungkin harus digarisbawahi. Kemudian yang kedua, di dunia ini hanya Indonesia yang menempatkan faba itu sebagai B3. Di negara manapun itu nggak ada yang menempatkan kita faba itu sebagai B3. Aku nggak tahu alasannya apa. Volume yang banyak Om. Ya? Volumenya banyak. Volumenya banyak. Ya, volumenya banyak itu yang bisa dimanfaatkan oleh sekarang ini di Jepang hampir 90% tuh dipakai untuk jalan aspal, jalan untuk pakai konstruksinya dia lah. Jadi kenapa ya yang ini yang hampir volume 9 juta kalau Indonesia kan dari 90 juta 10%, kenapa disimpan jadi tailing dam gitu?
ini kan kita kan ingat pasal 3 kan, 33 Undang-Undang Dasar kita bahwa air dan tanah dimanfaatkan untuk bangsa kita lah. Kita untuk tadi kayak ngomongin semen aja lah, kayak semen 9 juta ton kalau semua jadi semen kan nggak habis itu yang namanya bukit-bukit, atau karena silikanya ngambil dari situ, dari abu fabanya, jadi dari bahan-bahan untuk semen sangat. Jadi ada lost opportunity yang menurut aku tadi, aku nggak setuju dengan Mas Faizur tadi mengatakan bahwa tambang yang banyak mengeluarkan limbah padat tadi kan, bahwa tambang itu mengeluarkan abu, abunya diolah oleh pembangkit listrik, kemudian menjadi faba dengan syarat harus ditangkap ya dengan sempurna, kemudian limbah padatnya ini bisa dimanfaatkan oleh industri hilir. Jadi sebenarnya aku malah bingung sama teman-teman Enviro kemarin selama hampir berapa tahun ya kita merdeka ini, baru hari ini, baru 1 bulan yang lalu gitu. Jadi settling pond, tailing dam yang istilahnya faba bisa dibikin untuk kemaslahatan masyarakat banyak, bukan disimpan dan menjadi sambil mohon maaf nih agak pahit ini Mas Faizur, bahwa ini loh gua jagoan Enviro, bahwa ini gua kontrol jadi limbah B3, tapi itu bukan B3 karena kriteria B3 itu kalau Mas Faizur ngikuti medsosku bahwa menurut konvensi Basel bahwa faba kita, faba semua pembangkit listrik itu tidak korosif, tidak meledak, dan tidak toksik. Apa aja kita penuhin itu semua. Tapi Menteri Lingkungan Hidup, Departemen Lingkungan Hidup mengatakan itu B3. Jadi ini yang kita sebagai seorang profesi metalurgi harus mengedukasi masyarakat bahwa itu menurut konvensi Basel bahwa kita kriteria limbah B3 kita sudah terpenuhi, bukan limbah B3, limbah padat. Kalau aku kan lebih biar agak bombastis tadi aku bilang baik produk karena bisa dijual. Moga-moga di sini ada orang pembangkit listrik yang bisa menambahkan lah. Semoga bisa menjawab Mas Faizul. Lihat kayaknya Pak Ferry mau ada komentar kah? Oh, terima kasih Pak Fikri ya tadi ya. Ya. Moga Mohon maaf Pak siapa Pak Boman. Siap. Iya, saya mau ke Pak Kris nih. Menarik sekali nih Pak Kris. Tadi yang dikatakan oleh Pak Kris bahwa saya Ferry Pak Kris dari Metalurgi Untirta Pak Kris. Tapi saya agak-agak jauh lah dibanding Pak Bauman nih Pak Kris. Nah, itu kemarin kan kita juga ada cerita B3, KLH segala macam ya. Nah, betul, itu Pak. Bersinggungan sekali dengan tema yang dibawakan oleh Pak Kris nih. Betul. Faba. Dan kebetulan adik kelas kami di Sukabumi, di PLTU Sukabumi itu, faba itu sudah dijadikan bata tahan ringan, Pak. Oh, oke. Bata tahan ringan. Kalau selama ini kan semen, terus batako atau dibuat di jalan ya, yang ininya ya. Nah ini sekarang ada bata ringan. Nah ini ya sedang diajukan patennya sih sama adik kelas. Nah kira-kira nih menurut Pak Kris, satu bagaimana sih opportunity faba ini? Kedua ya langsung aja ya, apakah kami bisa engage atau collab dengan Medco untuk faba ini bila memang Medco cukup signifikan untuk kita ambil fabanya ini. Yang ketiga itu bisa kita buat UMKM Pak Kris dengan fabanya Medco atau faba yang lain. Nah kita sedang coba kebetulan kita di Cilegon itu ada PLTU yang segitu banyaknya, ada sampai 10 boiler ya lebih ya. Nah itu kita mau coba ke sana. Selama ini sih memang
kami ada, tapi ya itu tadi ada penanya yang sebelumnya, ada bahwa masyarakat sekitar hanya terdampak dari abu-abunya aja. Nah ini memang human relation ya, lebih ke human relation. Nah itu 3 pertanyaan itu mungkin yang saya ingin sekali dapat masukan dari Pak Kris nih. Terima kasih Pak Baumann atas waktunya. Siap. Fikri itu moderator. Oh iya Pak Fikri, saya mau ngelihat Pak Fikri nih. Ternyata ganteng Pak Fikri nih, karena belum pernah meeting saya sama Pak Fikri nih. Nanti kita agendakan ya Pak ya, Kopdarnya. Siap. Terima kasih Pak Kris. Mungkin Pak Kris terkait dengan opportunity dengan UMKM berkaitan dengan Faba ini, monggo dijawab Om Kris ya. Oke, Om Kris saja. Mas Ferry, aduh, makasih banyak. Jadi saya berharap di sini tadi itu adalah kita bisa jadi corong bahwa untuk yang pasal 33 Undang-Undang Dasar adalah kira-kira. Jadi saya terima kasih mendengar bahwa ini batubara jadi Faba dijadikan jadi Patako. Jadi memang tadi mengacu juga ke pertanyaan pertama bahwa dulu ketika ngomongin B3, bahwa sekalian Faba itu sebagai B3, mulai dari pihak pembangkitnya sampai pihak pemanfaatannya, yang of course kalau pemanfaatan begitu dia limbah B3 nggak bisa dimanfaatin. Dan untuk yang pembangkitnya, kriteria untuk menentukan limbah B3 itu, perizinannya sangat ketat banget ngomongin Faba ya, kita ngomongin untuk tailing dam dan lain sebagainya. Dan tadi kita ngomongin yang ideal ya, ada ESP, ada FGD. Ada di beberapa pembangkit memang kondisinya nggak bagus ESP sama FGD-nya. Tapi dari sisi perizinan memang ketat banget. Nah sekarang dengan adanya Faba diangkat jadi hanya limbah padat, perizinannya lebih mudah. Paling gampang ini untuk B3, Kementerian Lingkungan Hidup itu hanya punya 3 lab di seluruh Indonesia. Hanya ada di Surabaya, di Semarang, sama di Jakarta. Jadi kebayang pembangkit-pembangkit di Sumatera bawa sampelnya ke Jakarta, atau sekarang UKM atau koperasi mau beli B3 kalau misalkan diizinkan, karena hanya cuma 3 lab. Sekarang ini nggak perlu ada, dengan pemakaian itu izinnya izin pemanfaatan limbah padat saja. Jadi ini peluang besar banget buat UKM. Saya setuju dengan Pak Ferry. Monggo Pak Ferry, nanti tak kenalkan dengan sister company-ku di Medco Power di Tanjung Jati B. Kita konsumsinya hampir 6 juta ton setahun Pak, batubara. Jadi hampir 600.000. 10% ya Pak, Fabanya setahun. Jadi dengan senang hati Pak Ferry. Karena ini cocok buat UKM Pak. Ya, itu ada strategi kita untuk UMKM Pak Kris. Ya mudah-mudahan Pak Baumann dengan Prometindonya dan smelter Gresik-nya dan Freeport, ya utamanya sih ini ya, para PLTU ya, bisa kita engage dan kita ini kan. Sangat senang sekali nih dibuka untuk kerjasama oleh Pak Kris dengan sister company-nya ya. Mohon maaf, kalau Pak Kris sebenarnya di tambang atau di PLTU-nya Pak Kris? Saya di tambang Pak, saya Medco Mining. Oh, di miningnya, siap-siap. Ya, terima kasih Pak Kris. Saya tunggu bisa melalui Pak Baumann, Pak Fikri, atau saya bisa mendapatkan juga nih nomor sekalian aja Pak Baumann ya, bisa diajak nih Pak Kris di presentasi di kampus saya, Pak ya. Ada di papernya kayaknya, ada di PPT. Di paper. Siap. Pak Kris selalu open. Terima kasih Pak Kris. Pak Kris angkatan berapa nih, maaf? Saya juniornya Pak Baumann Pak, 86. Oh, saya juniornya Pak Baumann juga, saya sama Pak Kris kalau gitu. Baik. Terima kasih Pak Ferry, makasih Pak Ferry. Terima kasih banyak Pak Kris. Ya, Seru sambil ngabuburit, seru Pak Ferry. Ya, sehat ya Pak Kris ya. Amin Pak. Kalau hari Siap. pasti satu. Luar biasa baik. Pak Fikri, terima kasih Pak Fikri. Sama-sama Pak Ferry. Semoga sehat juga. Om Kris nanya, Om Kris, halaman Monggo. 42. Tolong slide halaman 42. 42. Oke. Jalurnya hilirisasi.
kalau nggak salah ya. Siap. Siap. Ya, kira-kira Om, kalau harga minyak saat ini mana yang bisa jalan itu? Atau saat ini yang paling cepat bisa jalan dari 1, 2, 3, 4 itu mana? Iya benar. Pertanyaannya Atau harga minyak berapa sih yang sehingga ini bisa jalan gitu? gini, jadi apa ya Om ya? Ini buat kebijakan ya Om. Jadi contohnya nih, yang tak sangkutkan sebelum aku jawab secara langsung harga minyak. Karena yang paling gampang itu DME lah. DME ini semua orang mengatakan itu nggak ekonomis. Tapi teman-teman ingat LPG kita itu import, man. Betul. LPG itu import. Even kita nggak punya LPG, import. Nah, sekarang ini harusnya sih Bu Ani, sekarang ini yang ada jubirnya yang sangat viral itu si Pak Prastowo harusnya ngomong. Gue punya model loh, model tentang pemakaian DME. Jangan orang PTBA yang dicecer. PTBA kan yang tadi aku bilang sama Pak Boman, kita ini para engineer seringkali ketika ngomong keuangan itu salah-salah melulu. Jadi harusnya Bu Ani ngomong, gue punya model bahwa kalau DME-nya diproduksi oleh PTBA, walaupun kondisinya marginnya tipis, tapi kedepannya akan menghilangkan import LPG. Nah, kita nggak ngomong lagi keekonomian LPG. LPG kan dari gas kan, dari gas alam berapa itu dibikin LPG. Kita udah nggak ngomong lagi keekonomiannya. Demikian juga tak balikin ketika Om Boman nanya berapa harga minyak untuk semua hilirisasi ini jalan. Jawabannya sesimpel, kenapa Medco Energy bikin Medco Mining, itu aja Om. Semoga bisa menjawab. Jadi kalau harga minyaknya hancur, mereka berharap dari ada slide nomor berapa tadi, dari batu bara, terus kita punya copper, Newmont. Jadi kita dari energi kita punya 2, batu bara sama minyak. Kemudian kita punya copper, punya untuk listriknya kan. Dan kita punya energi juga punya pembangkit. Jadi yang kira-kira itu komponen. Jadi kalau ngomong keekonomiannya kemauan dari pemerintah kita aja nih. Oke. Kalau lihat begitu berarti menurut Om Kris artinya hilirisasi bisa jalan dong ya. Maksudnya P2 PKB kan wajib tuh kalau perpanjangan harus menghilir gitu kan. Nah, artinya nggak usah pakai ekonomis non ekonomis berarti kan melihat dampak yang besar misalnya import LPG berkurang harusnya boleh jalan terus kan ya. Berarti Medco Mining kira-kira di mana nih? Kapan nih mulai menghilir? Betul. Jadi it's about pilihan ya Om. Jadi makanya aku senang banget ya waktu awal tentang energy future ada Pak Direktur Pembina Pengusahaan Batubara Pak Jatmiko. Jadi ada juga Pak Jeffrey datang, sesepuh kita di Batubara, Pak Dirjen, mantan Dirjen Pak Bambang Setiawan juga datang. Jadi it's about pilihan gitu. Pilihannya ini ke negara sebenarnya Om. Kadang-kadang kan mereka menganggap batubara ini yang tadi sebagai sumber devisa untuk biar kita nggak defisit toh. Makanya kita dikasih karena ini ngomongin masih berhubungan dengan mining dan aku bidangnya di mining, kita itu Om kalau ngomongin cash cost yang tadi udah teman-teman udah tahu tuh $42 tuh. Hampir separuh itu untuk negara. Kaget kan? Separuh itu adalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Mulai dari perizinannya, jadi aku moga-moga pemerintah juga dengar nih. Perizinannya berbagai macam izin. Karena aku nambang di area terbuka, mulai kehutanan, kemudian lingkungan hidup, of course, kemudian perhubungan laut, perhubungan darat, semua izin. 376 izin. Dan itu semua PNBP. Artinya ini kebijakan ini yang kita mengatakan bahwa jangan diminta kita jadi
belum lagi ngomongin royalti ya, royalti, kemudian untuk menjadi devisa negara, di sisi yang lain kita disuruh memikirin ketahanan energi. Makanya di slide yang ini tadi si PTBA sama KPC sama Medco nih minta banyak insentif. Jadi ketika ini juga ribut kan, kita minta royalti untuk hilirisasi nol. Karena di keekonomiannya, kalau sebagai bisnis aku kan bukan yayasan, aku harus untung. Jadi harus banyak dukungan dari pemerintah. Ingat di South Africa kenapa mereka bisa bikin batu bara jadi minyak bumi, jadi bensin. Atau zaman Perang Dunia Kedua, Jerman tuh nggak punya minyak loh, tapi dia bikin minyak dari batu bara karena dukungan pemerintah Hitler kan. Jadi ini sebuah pilihan. Nah, pilihannya ya aku lagi seneng nih, pemerintah lagi bikin roadmap yang dibilang Pak Dirjen kemarin, Pak Bambang Setiawan, bahwa sama Pak Jeffrey digariskan gitu, titiknya di mana gitu, di sini nih. Jadi tujuannya semua ke sana. Jadi swasta didukung, BUMN ini udah bagus nih menyatu menjadi mining eddy. Pertamina mau beli TME-nya, udah bagus. Nah, diurai benangnya satu persatu, dan ketika pertanyaannya Om nanyain ketika harga minyak berapa ini ekonomis, aku harus kayaknya harus bikin peta spider lah untuk melihat bahwa keekonomian hilirisasi akan jalan kalau faktornya apa aja. Kayak kemarin banyak orang nanya, moga-moga nggak di sini nggak ada yang nanya harga batu bara. Banyak orang nanya ke aku, Mas Kris, Om Kris, kalau harga batu bara bergantung sama apa aja. Nah, tak bikinin spider bahwa tergantung dengan Cina, demand Cina, India, gitu kan. Ada 2 faktor lagi, jadi bikin spider kayak gitu sehingga mempermudah mengurai benang kusutnya. Gitu Om Boman, moga-moga menjawab. Siap. Satu lagi Pak. Monggo. PP 22 itu faba non B3 terdaftar gitu kan, yang dari PLTU. Tapi faba di industri tetap 5B3. Bedanya apa sih faba industri sama faba PLTU? Sama-sama dibakar di boiler. Iya. Suhunya Om. PLTU aja yang lolos karena mungkin asosiasi PLTU ya. Tadi aja kita bakar dengan sempurna, ada ESP sama FGD. Mas Faizur aja mempertanyakan tuh masih ada. Nah sekarang dipecah dua tuh, ada yang 5B3 dan non B3 terdaftar atau gimana itu? Iya, betul. Jadi kalau Om Kris nih yang berusaha nih makanya jadi lolos dia fabanya. Enggak, aku cuma memberi pemahaman lah bahwa jangan kayak pendekar kesiangan gitu. Kemudian ya penuhin yang benar-benar sesuai dengan profesinya, dengan proporsinya lah. Jadi untuk PLTU kenapa seperti itu? Satu, dia diwajibkan itu satu, ada ESP sama FGD, dan itu kayak izin mendirikan bangunan lah. Mereka dilihat sama lingkungan hidup, setiap setahun 2 kali mereka akan cek kondisi ESP kita. Kedua, pembakarannya di boiler di PLTU itu hampir 1.200-1.300 Om. Itu yang sekarang ada di kita super kritikal. Kalau yang dia lebih bagus lagi, yang IGCC, dia malah 1.600-1.700. Sehingga kita katakan sama pemerintah tadi kan, kriteria Basel tadi bahwa dia tidak mudah terbakar. Kalau mudah terbakar masih ada karbonnya ya. Jadi pembakarannya sempurna banget. Sehingga pembakaran 1.200 itu dianggap sempurna sehingga sudah memenuhi kriteria Basel untuk non B3. Nah, kalau industri yang teman-teman datang di Bandung ya, industri tekstil yang dia pakai untuk steamnya, untuk panasnya, untuk pengeringan, untuk industri kertas, industri apalagi ya bata gitu. Itu kan pembakaran nggak sempurna. Temperaturnya ya paling 600-700 tuh.
karbonnya masih melayang-layang tuh. Apalagi nggak pakai ESP, pasti nggak pakai FGD. Jadi untuk saat ini ke situ Om. Jadi ke depannya ya kita berusaha lah. Biar teman-teman kasihan juga karena yang UKM juga tuh teman-teman yang non boiler non PLTU itu. Yang Pak Ferry tadi tuh. Kalau dia bakar misalkan untuk bikin bata dari batu bara ini nanti fabanya itu masih B3 itu. Kasihan kan udah UKM disuruh B3, Mas Kris yang corporate malah nggak B3 kan, nggak adil tuh. Tapi kita sebagai profesi kita metalurgi ya kita harus memberi pemahaman nih loh. Kita harus rubah tapi step by step. Itu semoga menjawab Om Boman. Siap. Terima kasih Om. Ini ada pertanyaan dari adik tingkat mahasiswa nih. Kebanyakan batu bara di Indonesia kategorikan sebagai thermal coal atau steam coal ya di sini. Dengan negara yang cuma ya ribuan lah. Nah, ini kan sebenarnya tantangan lebih lanjut nih untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Kalau misalkan berarti di gasification sama complete combustion tuh menjadi challenge tersendiri ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau di Indonesia untuk di coking coal itu adanya di daerah mana sih Pak? Seperti itu. Mungkin boleh dijawab Om Kris. Oke, untuk coking coal dan yang pertama tadi apa yang Fikri? Lupa tadi. Ini sih lebih ke sebenarnya kalau misalkan steam coal itu berarti kan ada tantangan tersendiri ya untuk di gasification sama complete combustion, atau sebenarnya udah proven sih Pak seperti itu. Kemudian yang kedua untuk batu bara coking coal ini di Indonesia adanya di mana sih seperti itu? Iya, jadi untuk coking coal kita tuh ada sebenarnya kalau ngomong coking coal itu ada beberapa jenis, mulai dari pulverized coal injection (PCI coal), kemudian ada yang namanya semi soft coking coal sampai hard premium coking coal. Jadi tadi aku sampaikan untuk bikin kokas terdiri dari 7 kombinasi blendingan dari batu bara coking. Jadi mulai dari yang PCI sampai di hard premium coking coal. Yang paling mahal hard premium. Tadi aku ngomongin 200 lebih itu tadi yang sudah jadi mohon maaf, coking coal itu 200 yang hard premium. Jadi di Indonesia hanya ada untuk yang coking coal, belum tahu kita nanti dia bisa semi atau hard premium. Kayaknya sih hard premium enggak. Itu ada di Kalimantan Tengah. Di situ ada konsesinya dulu dimiliki oleh PHP Billiton. Ini ada Pak Yosef di sini. Pak Yosef mungkin boleh cerita tentang coking coal PHP Billiton yang kemudian di take over oleh Adaro. Jadi batu baranya dari sana. Cuma adalah coking coal, kalau ngomongin sedikit tentang coking coal, itu punya sifat ada perilaku yang namanya coking itu kan dia punya sifat swelling, mengembang namanya fluidity. Nanti ketika dia dijadiin kokas, dari coking dikarbonisasi menjadi kokas, itu dia mengembang porous, kemudian dimasukkan ke blast furnace untuk reduktor iron ore. Nah, di kecelakannya di batubara Adaro di Kalimantan Tengah ini adalah jarak dia dari, karena dia lewat Sungai Baritonya sendiri kalau musim hujan sering sering kering gitu kan, kalau banjir kebentur jembatan jadi ponton nggak bisa lewat. Itu ada namanya sifat properties yang ini teman-teman metalurgi harus paham, ini sifat fisikal bukan chemical. Kalau chemical kan ultimate, proximate, jadi adalah total moisture gitu kan. CV itu adalah proximate, sulfur, kemudian yang ultimate karbon, hidrogen, nitrogen kan. Itu yang ultimate. Bukan itu, ada sifat yang coking yang namanya fluidity. Fluidity itu mengukur kemampuan dia menjadi fluid sebelum menjadi mengembang, swelling. Nah, di kokas batubara coking coal di Kalimantan Tengah, karena jaraknya jauh, fluidity ditambang dibandingkan ketika dia dibawa ke simpan pengapalan akan terjadi penurunan.
Sehingga mungkin batubara dia hard premium, jadi fluidity-nya tinggi, tapi karena teroksidasi, dibawa kelamaan, perlu waktu seminggu misalkan, dibawa sampai transhipment ke mother vessel, udah turun. Jadi misalkan dari 7.000 dppm, indeks untuk mengukur fluidity menjadi cuma 3.000, 2.000 dppm. Sehingga yang batubara hard premium coking menjadi semi soft cooking. Jadi artinya apa? Apakah nggak sebaiknya tuh bukan dibikin yang dijual bukan coking coal, tapi bikin kokas di tengah Kalimantan sana. Jadi yang dijual kokasnya. Karena bayangannya untuk coking coal ini 1 ton coking coal untuk jadi kokas itu cuma 600 kg. Jadi ada 400 kilogram floater metal kebanyakan yang akan hilang. Jadi ngapain? Yang ditangkap tadi jadi fly ash atau es tadi. Floater metalnya yang hilang. Sehingga ngapain bawa kokas yang hampir coking coal yang hampir separuh aja yang jadi kokas. Kenapa nggak dijadiin kokas aja di dalam? Jadi ini yang aku sarankan kalau teman-teman Adaro, metalurgis Adaro, ini juga peluang yang mungkin ya orang metalurgi karena tahu banget tentang mineral istilahnya tentang batu baranya tadi kebumiannya, dia tahu paham tentang analisa batu baranya, fluidity-nya, sehingga nanti dia akan bisa mengatakan ke perusahaannya bikin kokas aja di pedalaman. Dan ini akan sangat ekonomis karena kokas lebih ringan kan, ongkos transportnya jadi kecil. Semoga menjawab Mas Fikri. Ada komentar dari Pak Rudianto Sihotang di KS ya, Pak Rudi. Kita suka beli coking coal tipe semi hard dari Kalimantan, Om Kris. Kalau hard coking dari Aussie. Iya, betul Om Kris, Pak. Siap, Mas Rudi. Ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Sebentar. Dari Pak Sofian Simangunsong. Bagaimana peluang upgrading low rank di Indonesia mengingat yang diserap PLTU itu yang lebih dari 4.200? Dan apakah sudah ada yang melakukan upgrading low rank di Indonesia? Iya, jadi upgrading ini juga yang tidak pernah jadi ini juga berhubungan dengan Mas Rudi tadi kan. Upgrading itu kalau dikonotasikan itu adalah peningkatan kalori, sehingga paling gampang kalau peningkatan kalori airnya dibuang, sehingga total moisture-nya hilang, kemudian di sealant sehingga total moisture-nya stabil, CV-nya naik karena yang dibawa adalah kalori. Demikian juga Mas Rudi tadi kan, KS beli coking coal. Mungkin Mas Rudi sama yang nanya tadi, end user-nya, bayangan kenapa nggak ikutan aja sama penambangnya bikin kokas di sana, investasi barengan. Karena sekarang ini kenapa upgrading nggak jalan-jalan di Indonesia? Tadi ya, apa istilahnya, dua entity yang terpisah gitu loh. Yang sukses itu malah yang slide yang ini. Jadi yang sukses yang dilakukan oleh bisnis model, ya kita ngeliat bisnis model. Bisnis model yang sukses dilakukan oleh teman-teman dari PKN. Nah ini dia. Dia bikin semi coke dari, karena dia mungkin nggak mau, prinsipalnya nggak tahu tentang direct reduction, dan kemudian prinsipalnya juga adalah Harita pemilik nikel, dia bikin semi kokas untuk blast furnace smelter nikel. Jadi antara pembeli sama miningnya jadi satu. Sehingga yang tadi upgrading itu akan terjadi di Indonesia. Jadi ketika harga batubara naik, cenderungannya kan ketika harga batubara naik, penambangnya nggak mau jual kan. Dan ketika harga batubara turun, dia jual. Jadi Mas Rudi, kenapa nggak Krakatau Steel kerjasama sama Adaro bikin kokas di sana? Nanti kokasnya bukan hanya buat Krakatau Steel, bisa dijual ke tempat yang lain. Bisa jadi diatur. Aku jadi nanya ke Mas Rudi nih. Karena memang karakternya sih Mas Kris untuk yang coking coal ini memang kita hanya bisa pakai sekitar hanya 10% ya Mas Kris. Tipenya pun hanya semi hard. Untuk yang
karakter batuan untuk kayak hard coking coal kita baru temukan di Australia sih Mas Kris. Jadi memang kita sudah coba pakai lokal, tapi memang kita baru bisa 10-15% saja untuk yang Kalimantan ya. Oke. Misalnya dari Aku jadi ingat Mas Rudi, pernah ada pabrik kokas kan di sana, Indovero. Iya, udah tutup karena itu yang untuk ferronikelnya tutup ya. Jadi kokasnya juga tutup. Bukan jadi Green Growth. Kenapa Pak Boban? Bukan berubah nama jadi Green Growth. Sepertinya jadi Indokok kalau nggak salah Pak Boman. Buka Pak, yang di Cilegon ya, Indokok. Iya. Betul di Cilegon. Masih jalan kah, Mas Jimmy? Kebetulan kemarin kita baru ke sana Pak, untuk tinjauan di sana untuk pembangkit listriknya. Ya, Indokok Vero dia di Ciwandan ya. Ciwandan. Aku benar-benar pernah sekali ke sana ngeliatin baterai kokasnya mereka. Aku amazing, ini harusnya orang-orang kayak gini disupport karena dia feedstocknya dia beli dari Asmin waktu itu, kemudian Asmin tutup, dia beli dari Australia yang harganya mahal, kemudian dari end usernya harganya mintanya dipatok, dikompetisikan dengan misalkan dibeli dari Cina itu harga kokas yang dibeli sama teman-teman Morowali, kita ngomongin smelter, nggak tahu nih Mas Rudi berapa belinya. Kalau yang kokas yang dari Cina, jadi itu dibeli sama mereka harganya 385 sekarang ini sampai di Morowali. Jadi smelternya adalah blast furnace, dia kokasnya dia beli dari Australia, kemudian nikelnya dari Indonesia. Jadi artinya ini peluang bisnis juga nih bikin kokas $385. Cuma of course tadi ya bisnis modelnya yang paling bagus nih kayak yang dilakukan PKN, yang antara end user sama miner bikin produk antara tadi, produk yang aku sampaikan tadi hampir 150 triliun per tahun habis untuk bahan pendukung kita itu. Bahan pendukung salah satunya ya $355 per ton coking coal itu. Dan itu kita import. Padahal kokasnya tadi ada di Kalimantan Tengah. Kalau nggak mau. Itu kira-kira. Baik. Teman-teman. Terima kasih Pak Om Kris. Kita ada tanggapan dulu dari teman-teman. Mungkin terakhir ya, tanggapan terakhir. Ini bahasanya menarik nih terkait dengan coking coal. Kalau tidak ada, berhubung seberapa nih? 5:26. Mungkin Bapak dan Ibu juga perlu menyiapkan tajil ya, buat nanti berbuka. Iya. Selamat buka ini. Iya, makin berbuka makin seru. Jadi mungkin kita cukupkan dulu bahasan yang luar biasa menarik ini. Sangat produktif, sangat bermanfaat materi yang sudah disampaikan oleh Om Kris. Sebelum kita tutup, mungkin baiknya kita foto bersama dulu mungkin ya. Siap. Boleh. Aku tutup ya share-nya. Dulu ya. Silakan videonya di on. Oh iya, mohon kepada rekan-rekan untuk videonya dinyalakan sebentar. Om Kris tadi udah didengar Bang Doni tuh, berarti berapapun harga minyak harus jalan. Iya. Sebentar, aku siap-siap dulu. Baik, aku ambil fotonya dulu ya. Izin 1, 2, 3. Oke, untuk yang slide kedua 1, 2, 3. Baik, udah cukup. Mungkin dari Pak Boman atau dari saya dulu ya. Kita akan ada webinar lagi setelah bulan puasa, jadi kemungkinan bulan Juni akan kita lakukan webinar kembali. Stay tune ke medsosnya Prometindo atau APMI ini. Akan kita infokan lebih lanjut mengenai webinar-webinar kita berikutnya. Nah, mungkin dari Pak Uman, silakan kalau ada closing remarks. Oke, terima kasih
Mas Fikri. Om Kris, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing ilmunya, topik yang menarik, bagus. Kita bisa diskusi bersama, mudah-mudahan nggak kapok Om, kalau mau diundang-undang lagi. Undang lagi ya tuh, aku Topik mau yang ngomong lagi maju nih. ke depan gitu ya, tentang batu bara ini. Iya, ini ada Mas Joseph senior kita nih, dari tambang 85 nih. Wah, Mas sore. Joseph, dari jauh-jauh dari Australia nih mendengarin kita nih. Siap. Om Yopsel juga bisa kalau mau ngisi, silakan. Harus ngisi dia. Iya, boleh terbuka. Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak atas partisipasinya. Bagi Bapak Ibu yang mau menjadi pembicara juga kita open. Silakan. Kabar saja panitia, nanti diatur kapan tanggalnya. Topiknya bisa berbagi ilmu lah buat teman-teman yang lain. Baik. Kira-kira itu. Terus ini mungkin ada yang minta-minta materi, Mas Fikri. Ini saya baca di chat. Silakan dijawab. Materi bagaimana, boleh didapat nggak? Om Kris, boleh kan Om Kris? Boleh. Yang tadi tak kirim ke Fikri kayaknya masih amburadul. Aku kirim lagi nih Fikri. Oh ya. Kalau habis itu di-share, terus itu ada email, ada handphone. Kalau lagi kangen sama aku, boleh di-kontak. Silakan, Om Kris terbuka untuk ditanya-tanya kapan saja ya Om ya. Siap. Nah, materi nanti di-sharing di grup yang WAG ya. WAG Prometindo ya. Ya, bagi anggota nanti akan langsung ada materinya di grup. Ya. Silakan Mas Fikri. Ya, oke. Baik, terima kasih Om Kris dan Pak Buman atas waktunya. Semoga rekan-rekan dalam kondisi yang sehat terus di bulan puasa ini dan dalam pandemi. Kita stay safe, stay healthy. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pak Kris. Ada ininya. Makasih Dona. Hadir. Tuh ada Pak Endarto. Oke. Thank you. Selamat sore semua. Om Yosef, makasih banyak.